Matahari tinggi di langit. Sun Wen mengenakan jubah biru dan tangannya berada di belakang punggungnya saat dia duduk di kursi naga yang mengambang di udara. Di sebelahnya berdiri dua gadis yang sangat cantik. Salah satu dari mereka memegang payung besar, memberinya naungan, dan yang lainnya memegang mangkuk porselen biru berisi sup prem dingin. Di tanah berdiri banyak kultivator dari negara ini. Mereka semua fokus menunggu medan perang asing terbuka. Di antara orang-orang itu adalah para penatua dari berbagai sekte dan murid utama mereka. Mereka akan berlatih di dalam medan perang asing untuk meningkatkan level kultivasi mereka. Tentu saja, ada juga beberapa murid yang tidak ada yang suka yang akan dilemparkan ke medan perang asing untuk membiarkan nasib menentukan hidup dan mati mereka. Waktu perlahan berlalu, meskipun sangat panas, karena orang-orang ini adalah pembudidaya, tubuh mereka dapat menanggung panas, sehingga mereka tidak tampak lelah sama sekali. Ada beberapa murid muda yang menatap Sun Wen dengan ekspresi kagum. Sun Wen sangat menikmati tatapan seperti ini. Dia melambaikan tangannya dan salah satu gadis segera membawa mangkuk kepadanya. Dia meraih sendok dan memakan prem bersama dengan sup dan segera merasakan sensasi dingin menyebar di sekujur tubuhnya. Prem ini bukan prem normal tapi ramuan khusus yang tumbuh di Gongsun. Hanya minum seteguk akan membantu meningkatkan kultivasi seseorang dengan jumlah yang cukup. Ini terutama berlaku untuk sup yang dibuat khusus seperti ini. Itu seperti nektar prem. Tidak ada keraguan bahwa Sun Wen adalah seseorang yang suka bersenang-senang. Pada saat ini, 45 menit telah berlalu. Sun Wen meletakkan sendok dan berkata, "Kalian semua tahu aturan medan perang asing. Tapi aku sendiri punya aturan tambahan. Semua yang dibawa harus diperiksa oleh saya sebelum Anda bisa menerimanya. Ingat itu dengan baik." Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang setuju. Namun, meskipun beberapa kultivator Nascent Soul setuju, mereka semua mencibir di hati mereka. Sun Wen menampar tas penyimpanannya dan 5 potong batu giok terbang keluar. Dia menggigit jarinya dan meneteskan darah di batu giok sebelum melemparkannya ke depan. Tiba-tiba, 5 keping batu giok melesat keluar, membentuk 5 sinar cahaya keemasan yang kemudian menjadi pola melingkar. Dia melantunkan beberapa kata aneh dan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh batu giok semakin meningkat. Setelah beberapa detik, Sun Wen menarik napas dalam-dalam. Keringat muncul di dahinya. Dia mengeluarkan botol giok, membuang beberapa pil, dan memakannya sambil memandangi batu giok dengan ekspresi bangga. 5 potong cahaya emas giok menjadi lebih terang dan lebih terang sampai pusaran muncul di tengah. Pusaran itu melahap cahaya keemasan dan menjadi lebih besar dan lebih besar. Tidak lama kemudian, semua cahaya keemasan menghilang, hanya menyisakan pusaran hitam yang tampaknya benar-benar tidak pada tempatnya. Gelombang udara dingin berhembus dari pusaran. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat senjata yang rusak, material yang berserakan, dan mayat yang mengambang di sisi lain. Sun Wen terbatuk ketika ekspresi bangga di wajahnya menjadi lebih jelas dan dia berkata, "Hari ini." Saat dia mengatakan kata-kata itu, matanya tiba-tiba mengunci lubang hitam dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, setiap kultivator di tanah menghirup udara dingin dan memandang pusaran dengan ketakutan. Mereka melihat sebuah lenan menjulur dari dalam pusaran dan memegang ujungnya. Tiba-tiba, sebuah lubang robek terbuka di pusaran, dan seorang pemuda putih berjalan keluar. Saat orang ini muncul, matahari yang terik tiba-tiba terhalang oleh awan, dan langit menjadi gelap. Sun Wen tertegun. Dengan jantung berdebar, dia langsung menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang yang berjalan keluar dari medan perang asing. Tapi dia tumbuh di negara budidaya peringkat 4, jadi dia melihat sedikit. Setelah sedikit deduksi, ia menyimpulkan bahwa orang ini pasti berada pada tahap formasi jiwa. Dia dengan cepat berdiri dari kursi naga dan pergi ke Wang Lin. Dia membungkuk dan berkata, "Junior Sun Wen," dari Gongsun menyapa senior. Orang yang berjalan keluar dari medan perang asing, jelas Wang Lin. Setelah dia berjalan keluar, dia melihat sekelilingnya dengan bingung, sampai dia memusatkan pandangannya pada Sun Wen dan bertanya, "Tempat ini adalah Gongsun?" Sun Wen menggigil ketika Wang Lin menatapnya. Dia merasa seperti semua pikirannya telah dilihat. Dia dengan cepat menjawab, "Tempat ini bukan Gongsun, tetapi lokasi pelatihan untuk junior. Ini adalah negara budidaya peringkat 3, Wu Wen." Wang Lin merenung sejenak. Dia telah melihat Wu Wen di peta sebelumnya. Ini adalah negara kecil di ujung selatan planet ini. Laut Setan adalah setengah planet jauhnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa perjalanan kembali akan sangat lama. Wang Lin telah melakukan perjalanan sangat jauh di medan perang asing untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang berkeliaran. Dia melihat semua orang di bawahnya dan kemudian menghilang. Setelah melihat Wang Lin pergi,
Sun Wen menghela nafas lega dan menyeka keringat di dahinya. Ketika dia melihat orang ini, dia merasakan hal yang sama seperti ketika dia akan bertemu leluhur keluarganya. Dia sedang tidak ingin pamer lagi. Setelah cepat meninggalkan beberapa kata, dia pergi karena dia perlu melaporkan ini kepada keluarga segera. Dalam pandangannya, seorang kultivator formasi jiwa yang bisa berjalan keluar dari medan perang asing pasti seseorang yang terkenal. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di puncak gunung. Gunung ini disebut Sky Piercer. Itu adalah gunung tertinggi di negara ini menurut peta. Di puncak gunung, Wang Lin mulai merenung. Setelah bertahun-tahun menggunakannya, dia tidak memiliki banyak batu roh berkualitas tinggi yang tersisa, dan mereka sangat langka di Suzaku. Ia memutuskan untuk tidak menggunakannya untuk bepergian lagi. Perjalanan ke medan perang asing ini sangat melimpah. Tampaknya ketika jiwa asalnya terbentuk, kekuatan pematah jiwanya juga tampaknya telah berevolusi. Dia dengan lembut mengusap alisnya dan tersenyum tipis. Dia merasa sangat percaya diri dalam perjalanan ini ke alam celestial, lama dia tidak bertemu dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir atau Genius Wei. Adapun kultivator formasi jiwa tahap pertengahan, dia 100% yakin bisa mengalahkan mereka. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultivator formasi jiwa tahap akhir, dia masih bisa melarikan diri dengan aman berkat semua persiapan yang telah dia buat. Sebenarnya, ada alasan lain selain mendapatkan energi spiritual celestial yang membuat Wang Lin mempersiapkan sebanyak ini untuk melestarikan hidupnya. Untuk seorang kultivator untuk memasuki alam celestial reign, mereka harus menurunkan level kultivasi mereka ke formasi jiwa paling banyak. Jika mereka melebihi kekuatan level formasi jiwa, ruang di sekitar mereka akan runtuh. Ini berarti bahwa ada kemungkinan besar para kultivator transformasi jiwa berada di alam celestial reign. Meskipun tidak akan ada banyak dari orang-orang itu, masih akan ada beberapa dari mereka. Bahkan jika mereka harus menahan tingkat kultivasi mereka ke formasi jiwa, mereka bukan orang-orang yang dapat ditangani oleh para kultivator formasi jiwa yang normal. Inilah sebabnya mengapa Wang Lin telah mempersiapkan begitu banyak untuk perjalanan ini. Adapun kultivator ascendant legendaris yang jarang menunjukkan diri, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk muncul di Reign Celestial Realm. Ini adalah deduksi Wang Lin berdasarkan tahun-tahun kultivasi, pemahamannya tentang Suzaku, dan kesulitan mencapai tahap formasi jiwa. Meskipun ini tidak sepenuhnya akurat, itu tidak jauh dari kebenaran. Sebenarnya, tebakan Wang Lin masih agak terlalu tinggi, karena hanya ada 4 kultivator ascendant di Suzaku. 2 dari mereka berada di tahap awal, 1 di tahap tengah, dan yang terakhir, orang yang mewarisi nama Suzaku, berada di tahap akhir. Mereka berempat tidak akan dengan santai meninggalkan Suzaku dan tidak peduli dengan urusan negara-negara budidaya. Tidak banyak hal yang bisa menggerakkan mereka. Keempat ini hanya akan bertindak ketika ada kultivator dari planet lain membuat kekacauan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Binatang roh dan iblis semuanya siap. Bahkan kipas dengan hanya 2 bulu telah disempurnakan olehnya di medan perang asing. Adapun 3 sarung pedang misterius itu, mereka juga telah disempurnakan oleh jiwa asal Wang Lin. Selain semua itu, dari 10 instrumen dari para kultivator kuno, dia telah berhasil memecahkan segel pada 3 dari mereka dalam beberapa tahun terakhir dan menjadikannya milik mereka. Dalam tasnya hanya ada satu hal yang dia tidak yakin. Itu adalah gulungan yang dia dapatkan dari seorang kultivator acak di dalam Laut Setan. Saat dia membuka gulungan itu, hanya ada kegelapan, tapi ada aura berbahaya yang kuat. Wang Lin hanya membuka gulungan ini 3 kali. Pertama kali ketika dia telah mencapai tahap formasi inti, yang kedua ketika dia telah mencapai tahap nascent soul, dan yang ketiga baru-baru ini ketika dia mencapai tahap formasi jiwa. Setiap kali dia membukanya, rasanya berbeda, tetapi selalu ada kekuatan misterius yang akan menyebabkan hatinya bergetar. Wang Lin menghela nafas saat dia melambaikan tangannya dan gulungan itu muncul di tangannya. Adapun dari siapa tepatnya dia mendapatkan gulungan ini, dia tidak bisa mengingatnya. Dia melemparkan gulungan itu ke udara ketika jiwa asalnya keluar dan mulai memperbaikinya. Ini adalah kebiasaan yang diperolehnya dalam beberapa tahun terakhir. Setiap kali dia memperhalus gulungan itu, dia akan mendapatkan sedikit lebih banyak koneksi dengannya. Beberapa jam kemudian, langit menjadi gelap. Jiwa asalnya kembali ke tubuhnya, dan dia menyingkirkan gulungan itu. Hari ketika gerbang surga dibuka akan segera tiba. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk dipersiapkan. Namun, persiapan ini akan membutuhkan beberapa ratus tahun, pohon-pohon tua atau ribuan tahun. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian dia menyebarkan akal ilahi dan memindai seluruh negeri. Kemudian dia bergerak dan menghilang dari tempat itu. 3 bulan kemudian, dia telah melakukan perjalanan di 7 negara budidaya di sekitarnya dan mengumpulkan beberapa pohon berumur ratusan tahun. Kemudian, dia membuat gua di gunung di suatu tempat,
dan mulai membuat ukiran kayu. Terlalu sulit untuk menemukan pohon berumur ribuan tahun, jadi dia tidak dapat menemukannya. Bahkan pohon-pohon berumur 100 tahun pun sulit dihancurkan. Di dalam gua, Wang Lin membuang semua pikirannya yang sepele dan benar-benar membenamkan dirinya dalam ukiran.